Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Safitri KWS, Wong Deso Sobo Spanyol. Aku akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke aku gitu. Sorry kalau ini aku agak-agak apa ya, agak-agak mungkin akan lebih terbata-bata ngomongnya karena nggak tahu belakangan ini lagi badan agak nggak enak banget. Terus memang karena pekerjaan lagi capek dan pasien tuh lagi banyak gitu. Jadi malah jadi curhat. Jadi mungkin kalau aku agak terbata-bata atau agak-agak ngomongnya agak-agak kayak orang ngantuk ngawur gitu ya sorry ya gitu. Nah ini aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin aku akan jawab, semoga bisa menjawab ke ketertarikan kalian atau ke penasaran kalian gitu. Jadi di sini ada yang tanya, apa sih yang udah dipelajarin selama bekerja beberapa bulan di rumah sakit? Sebetulnya kalau di sini di rumah sakitku ini, yang pertama membuat aku kaget adalah bukan pasang infus ya, pasang jalur lah ya. Kalau kita kan jalur IV gitu ya, jalur infus gitu. Kalau ini enggak, ini jalur subkutan gitu. Itu tuh aku bingung gimana caranya. Itu pertama kali aku pasang jalur subkutan. Jadi di sini atau di sini atau di perut. Jadi aku baru tahu juga kalau di sini itu pada pasien-pasien paliatif care itu mereka kadang dipasang jalur subkutan. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang udah paliatif care itu bisa dibilang di sini itu lebih apa ya, mengurangi sakit, terus udah gitu sama supaya diusahakan untuk tenang. Jadi biasanya obat-obat yang dimasukkan itu lewat subkutan. Sama pasien-pasien yang udah tidak mau makan itu biasanya mereka akan pasang jalur subkutan juga untuk infus tapi di perut. Nah aku tuh nggak pernah menyangka kalau ada jalur itu gitu. Jadi pada saat pemasangan itu tuh aku kaget, emes, yang aku harus gimana pasangnya gitu. Jadi aku baru itu ngelihat dan aku pasang di subkutan. Subkutannya di sini atau di perut. Cuman kalau yang untuk infus itu yang infus subkutan itu hanya tujuannya hanya untuk menghidratasi pasien tersebut. Itu di subkutannya di perut. Terus kalau yang di lengan itu biasanya buat obat gitu. Nah itu yang pertama kali aku pelajarin dan aku agak kaget. Mungkin ada yang nanya gitu, kenapa nggak dipasang NGT buat hidrasi pasien gitu. Di sini itu kalau misalnya pasien-pasien yang sudah paliatif itu tidak diusahakan tidak terlalu banyak menyakiti, tidak terlalu banyak untuk melakukan tindakan-tindakan invasif lah. Jadi kalau di sini mah bahasanya biarkan dia pergi dengan tenang gitu. Dengan tenangnya itu dalam arti ya tidak terlalu banyak diganggu lah dengan hal-hal yang misalnya kayak NGT, terus yang suntikan-suntikan yang nggak perlu gitu tuh biasanya enggak, obat-obatan yang nggak perlu tuh biasanya enggak. Biasanya kalau misalnya buat perawat-perawat mungkin ngerti ya, yang dipakai, yang diberikan sama pasien itu biasanya hanya morfin sama midazolam, itu aja. Jadi gitu. Jadi itu yang pertama kali aku pelajarin dan aku agak kaget. Terus ada beberapa hal yang misalnya kayak ganti balutan, yang kayak gitu tuh biasanya obat-obatannya, terus jenis plesternya segala macamnya itu semuanya perawat. Kita hanya ngelapor ke dokter, misalnya dok, ini pasien ada luka di sini gitu. Paling dokternya nanti kalau pas ganti perban aku lihat ya gitu. Nanti
Pada saat kita ngeganti perban, kita telepon ke dokternya ngeliat, tapi semua yang lakuin kita. Terus kecuali misalnya pasien-pasien post operasi, kita nanya, perawatnya nanya ke dokter, dok ini ada, maksudnya ada sesuatu yang aneh nggak, ada sesuatu yang spesial nggak dengan ganti perbannya gitu. Misalnya bilang enggak, biasa aja, ya udah, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Terus steril nggak steril itu nanti dokternya yang yang nentuin lah gitu. Oh ya, untuk luka-luka di sini aku juga agak kaget juga. Ternyata di sini untuk luka-luka yang biasa, bukan luka operasi, itu biasanya pakai sarung tangannya itu sarung tangan biasa, bukan sarung tangan steril. Jadi kita nggak ada alat kayak, bukan nggak ada alat sih, mungkin agak minim untuk penggunaannya gitu ya. Untuk kayak pinset, gunting steril itu tuh jarang banget dipakai, kecuali memang yang lukanya dalam, misalnya kayak kita mau bersihin tracheostomi, terus nah itu juga pakai pakai sarung tangannya biasa, tapi memang pakai alatnya steril gitu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dibilang makanya kalau orang nanya gitu, apa sih yang bisa di-sharing dari yang mungkin lebih baik daripada di Indonesia gitu. Sebetulnya kalau aku bilang, mungkin di Indonesia itu udah bagus juga gitu, dengan segala macam ilmu yang memang sudah dipelajari di Indonesia. Terus mungkin juga dari jenis-jenis penyakitnya, terus jenis-jenis obat-obatannya yang mungkin di sini lebih banyak dipakai, di sana enggak gitu. Kayak misalnya di sini di Spanyol ini banyak banget dipakai ibuprofen. Kalau di Indonesia lebih banyak dipakai paracetamol, contoh. Jadi itu aku nggak tahu ya itu merek apa golongan ya. Aku rasa itu golongan juga, gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku nggak bisa compare antara di sana lebih baik, di sini lebih buruk, atau sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya memang di sini mungkin karena hawa yang dingin, karena yang macam-macam lah, jadi penyebaran bakteri atau apapun itulah, itu mungkin agak lebih berbeda dibandingkan di Indonesia yang lebih panas gitu. Jadi itu cara ganti balutan itu yang pasti beda. Terus udah gitu jenis-jenis plesternya, ada banyak banget plester yang aku belum pernah ketemu lah di Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya di Indonesia itu kan, kalau misalnya untuk mencegah dekubitus di bagian kaki misalnya, itu kita biasanya pakai sarung tangan, kita kasih air, terus kita iket-iket, terus kita kita taruh di bawah kaki gitu supaya kakinya agak tinggi. Kalau di sini selain bantal biasanya ada semacam kayak plester khusus yang dipakai untuk supaya misalnya mata kaki itu nggak kena langsung ke spray gitu-gitu. Jadi dia kayak kayak ada bantalannya gitu. Jadi dia agak tebel. Sampai saat ini aku belum dapat izin dari kepala ruangan, jadi aku belum bisa tunjukin ke teman-teman alat-alatnya itu seperti apa yang buat aku aneh. Terus udah gitu kita perawat di sini itu kan mengepalai asisten perawat. Jadi kita dinas itu, sekali dinas itu cuma satu orang perawat. Jadi yang banyak bisa dibilang tangan-tangan kita, kaki-kaki kita itu kebanyakan asisten perawat gitu. Nah di situ yang aku banyak belajar banget. Kebayang gak sih aku yang masih bahasanya itu masih terbata-bata, yang belum, mungkin banyak yang bilang kalau bahasa Spanyolku udah lumayan, bahasa Spanyolku udah bagus gitu, teman-temanku pada bilang begitu. Tapi aku sendiri merasa bahwa bahasa Spanyolku tuh masih kurang gitu. Terkadang pada saat pasien ngomong pakai istilah yang aku nggak ngerti, itu aku nanya maksudnya apa ya gitu. Jadi banyak hal yang bahkan ke temanku sendiri gitu, auxiliar asisten perawat itu, aku suka nanya, ini maksudnya apa sih gitu. Banyak hal yang memang aku tuh belum ngerti, belum tahu gitu. Jadi itulah yang bisa dibilang itu salah satu pembelajaran aku juga, itu PR aku juga, yang aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menyelesaikannya. Karena setiap orang itu kan punya, kadang-kadang dari era tertentu aja itu bahasanya beda, terus
mereka tuh banyak banget pakai istilah-istilah gitu yang aku tuh masih bisa dibilang buta gitu dengan istilah-istilah yang sebejibun itu, yang banyak banget gitu. Jadi yang aku pelajarin dan yang aku dapat gitu di awal-awal di tahun pertama ini, belum ada 1 tahun sih, tapi ya udah di tahun pertama ini kurang lebihnya begitu. Terus sama yang pasti budaya itu adalah hal yang terberat yang menurut aku yang harus aku hadapin gitu. Karena gini, di sini itu perawat itu bisa dibilang kayak lebih tinggi daripada asisten perawat. Jadi kita bisa nyuruh asisten perawat untuk hal-hal yang kecil. Dan buat aku itu sebetulnya nggak perlu gitu ya, nggak perlu sampai harus manggil asisten perawat gitu menurut aku gitu. Tapi kalau misalnya aku melakukan, aku bisa dibilang membantu ya, aku melakukan itu tuh malah justru terkadang ada yang negur gitu, kamu jangan ngelakuin itu kan tugasnya asisten perawat gitu. Jadi sampai saat ini tuh aku masih bisa dibilang ya, aku kan posisi di atas, kalau aku turun ke bawah untuk membantu mereka, kalau menurut aku kan gak ada salahnya gitu. Tapi ya itu, terkadang ada juga yang negur, kenapa kamu ngelakuin itu kan bukan tugasmu, itu kan tugasnya mereka gitu. Contoh hal sepele, misalnya waktunya jam bagi snack, contoh. Kalau aku lagi ada di kamar itu, aku akan berusaha untuk, misalnya aku lagi di kamar itu nansi pasien contohnya, terus asisten perawat naruh. Nah, pada saat mereka naruh, itu kan mereka akan pergi langsung bagi ke pasien-pasien yang lain. Nah, pasien yang aku tensi, itu kan berarti mejanya belum bisa dideketin ke depan pasien, ya kan? Nah, begitu aku selesai tensi, aku akan deketin mejanya ke pasiennya, terus aku akan tanya, kamu butuh bantuan, misalnya buat nuang kopi atau kan itu susu sama kopinya. Jadi kopinya tuh kayak sasetan gitu, jadi yang di gelas itu susunya, jadi kayak kopi susu gitu. Nah, nanti kopinya dituang gitu sama gulanya kan, jadi udah kayak sasetan gitu. Nah, aku nanyain, kamu butuh bantuan apa enggak gitu. Kalau menurut aku itu hal yang biasa kan ya gitu, hal yang ya orang kita ada di situ kok, dan aku nggak perlu kemana-mana gitu loh, cuman hanya geserin doang gitu, itu kan hal biasa gitu. Nah, ada yang bilang, kok kamu bantuin pasiennya gitu. Aku kan bingung gitu, emang salah ya aku bantuin pasien gitu, lah orang cuman ngedeketin itu doang, toh juga bukan hal yang besar gitu. Terus kayak misalnya aku gantiin baju pasien, kalau misalnya baju pasien basah, terus aku gantiin baju pasien gitu, ya itu kan hal yang wajar, hal yang biasa gitu. Kenapa buat ganti baju aja aku harus nunggu asisten perawat gitu, yang mungkin mereka lagi sibuk entah di mana gitu ya, karena aku tinggal ngambil bajunya terus aku gantiin baju doang gitu. Dan bajunya itu bukan baju yang yang bukaan belakang gitu, yang ya cuman masukin tangan doang terus udah selesai gitu. Itu tuh yang ada yang negur gitu. Kalau yang asisten perawat yang udah pernah kerja sama aku tuh ya mereka udah ngerti gitu. Kalau aku tuh nggak tergantung sama mereka. Kalau misalnya aku mau melakukan sesuatu ya udah gitu. Misalnya mau bawa pasien, tiba-tiba aku pas lagi tensi, terus dia bilang, aku mau ke kamar mandi, bisa nggak temenin aku ke kamar mandi gitu. Ya tinggal aku anterin aja ke kamar mandi, yang penting pasiennya posisinya aman, kira-kira dia nggak jatuh, ya udah. Aku kan tinggal ngomong pas pada saat aku selesai tensi, aku keluar, aku tinggal ngomong ke asisten perawat, itu aku ninggalin pasien di kamar mandi loh, nanti kalau misalnya dia ngebel berarti kamu tahu dia lagi ada di kamar mandi gitu. Udah, hal-hal yang simpel-simpel kayak gitu tuh terkadang jadi kayak kayak aneh gitu buat mereka gitu, sedangkan buat kita kan ya hal yang biasa, hal yang wajar gitu. Selama ada waktu dan pada saat itu juga kita juga pas di situ, atau mungkin misalnya pas
ya pas lagi nggak ada kerjaan misalnya ada yang ngebel, kena apa salahnya kita yang samperin gitu. Itu hal-hal yang biasa lah gitu. Tapi ya itu kembali lagi karena budaya, mungkin ya aku nggak ngerti deh apakah semuanya di rumah sakit ini perawat-perawat di Spanyol itu akan bersikap seperti itu atau hanya di rumah sakitku aja, aku nggak tahu ya. Yang jelas kalau misalnya aku ngebantuin auxiliar itu, asisten perawat itu, buat mereka kadang-kadang aneh gitu. Jadi ya nggak ngerti sih. Yang jelas itu sampai saat ini aku belum menemukan jawaban, belum menemukan cara yang tepat untuk menjelaskan ke mereka kira-kira gimana. Aku udah berusaha untuk ngomong gitu, kalau di Indonesia itu perawat itu ngerjain semuanya gitu. Jadi ya buat aku terbiasa untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Bahkan untuk naruh pispot dan segala macam itu aja, itu hal yang biasa kok buat kita gitu, buat aku gitu. Nah jadi ya ini masih PR juga buat aku. Sampai kapan aku bisa belajar beradaptasi, ya kita lihat aja nanti di video-video selanjutnya. Gitu. Terus ada perbedaan SOP dalam penanganan pasien. Ini sebetulnya ada sesuatu yang menarik sih. Sepertinya kembali lagi ke budaya. SOP itu di rumah sakitku itu simple banget. Kenapa? Karena di rumah sakit kami itu nggak ada UGD. Jadi pasien masuk itu semuanya lewat admission. Dan pasien yang masuk itu hanya di dinas sore. Dinas pagi tidak akan terima pasien, dinas malam pun tidak akan terima pasien. Kecuali pasien keluar. Pasien keluar itu ya pasiennya meninggal. Itu. Jadi pasien masuk hanya di dinas sore. Kalau dinas pagi, sore, dan malam itu kemungkinannya pasien keluar. Pasien keluarnya itu meninggal. Dan juga pasien pulang. Pasien pulang itu juga dibatasin. Jadi pasien pulang itu maksimal hanya di dinas sore. Jadi di dinas malam itu sudah tidak ada pasien yang masuk dan keluar di luar meninggal ya. Jadi pasien yang keluar pulang ke rumah itu hanya bisa di dinas sampai di dinas sore, nggak boleh lebih dari jam 6 sore gitu. Jadi biasanya ya yang paling sibuk itu ya di dinas sore, ya dinas pagi dinas sore lah. Dinas malam tuh biasanya nggak lebih santai gitu. Terus karena nggak ada UGD, terus udah gitu keterbatasan ada batasan waktu untuk tadi yang aku bilang keluar dan masuk itu tadi. Jadi akhirnya segala sesuatu tuh lebih simpel banget. Yang ribetnya, yang rempongnya itu udah di dinas pagi biasanya, dan di dinas sore sisa-sisaan yang dinas pagi. Terus dinas sore biasanya rempongnya kalau ada pasien masuk. Selebihnya ya santai. Terus kalau misalnya ngomongin masalah alurnya tuh juga simpel banget. Alurnya tuh cuman misalnya gini, pasien masuk dari admission terus kita langsung bawa ke biasanya yang nganterin itu adalah petugas ambulan. Nah, petugas ambulan nganterin pasien ke kamar. Nah, itu biasanya nanti mindahin pasien itu dibantu sama asisten perawat. Nah, kalau pasiennya tuh gede banget biasanya ya asisten perawat mungkin akan minta bantuan juga sama aku gitu. Atau mungkin aku biasanya kalau misalnya udah dibilang udah datang pasien baru gitu, biasanya aku akan langsung ngebuntutin mereka. Ya kan kita nggak tahu apa mereka butuh bantuan atau enggak gitu. Cuman rata-rata teman-teman yang lain itu nggak ngebuntutin gitulah gitu. Nah, cuman kalau aku senangnya ngebuntutin, atau kalau misalnya pas aku lagi ada kegiatan lain, lagi ngerjain yang lain, biasanya nanti kalau mereka butuh bantuan, mereka telepon. Kalau udah selesai, nanti mereka akan ngomong, ini pasiennya udah itu ya, udah datang gitu. Nah, setelah pasien masuk, udah di tempat tidurnya, nanti aku tensi, terus aku nanya-nanya, biasalah anamnesis ya, interview, terus nanti dari admission kita ngambil story-nya
pasien itu kondisinya apa, gimana kondisi terakhirnya di rumah sakit yang sebelumnya gitu. Nah, jadi setelah itu baru nanti masukin data semua anamnesis kita di komputer, baru kita telepon dokter jaga. Dok, ini pasien baru udah masuk ke ruangan. Aku udah masukin semua ke data-data ke komputer. Oh oke. Nanti dokternya kalau pas ada waktu, pas lagi nggak sibuk, dia langsung nyamperin pasien, dia datang, dia anamnesisnya dia. Nanti kalau ada instruksi apa-apa, nanti tinggal lapor ke kita. Dan dokternya itu dokter jaga, semuanya itu dokter jaga semua. Terus dokter spesialis itu nggak ada di rumah sakitku, tuh nggak ada. Adanya dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab itu rata-rata sih memang udah spesialis semuanya. Tapi spesialisnya itu aku nggak tahu spesialisasinya di bidang apa. Tapi yang jelas nanti dia akan jadi dokter penanggung jawab pasien A, B, C. Mereka udah bagilah. Aku nggak ngerti gimana pembagiannya, tapi yang jelas mereka udah bagi. Pasien A, B, C tanggung jawabnya si A. Terus pasien D, E, F tanggung jawabnya si siapa gitu. Nah, itu tuh nanti udah mereka yang ngatur. Nanti paling ada instruksi, terus dokter misalnya bilang ini obatnya yang ini dimasukin ya, yang ini jangan besok pagi misalnya gitu. Obatnya itu biasanya udah disiapin sama farmasi, itu kayak di amplop gitu. Nanti kita tinggal masukin obat yang perlu dipakai sama obat yang nggak perlu dipakai. Atau kalau misalnya ada obat yang kurang, biasanya kita punya stok. Nah, obat yang kurang itu bisa kita ambil dulu dari stok kita gitu. Nah, jadi bisa dibilang tuh simple banget. Aku bisa belajar itu dalam waktu sepersekian ya nggak nyampe 1 bulan lah. Seminggu 2 minggu aku udah bisa belajar, aku udah bisa terima pasien baru gitu. Gak ribet, SOP-nya tuh yang apa ya? Yang enggak ya, karena memang kita bisa dibilang kita adalah penanggung jawab ruangan itu pada saat satu shift itu. Jadi ada keluhan apa, ada apa, itu tuh udah ada protapnya. Biasanya dokter tuh udah langsung ngasih, misalnya kalau pasiennya nyeri kasih obat ini, kalau misalnya pasiennya mual kasih obat ini. Kecuali dari list itu nggak ada. Kalau dari list itu nggak ada, baru kita telepon ke dokter jaga. Kalau nggak, dokter jaga kita nggak akan ganggu gitu. Jadi SOP-nya tuh simple banget kalau di rumah sakitku ya. Terus pertanyaan yang lain, ini masih ada sisa yang lain. Kayaknya aku akan lanjutin di video yang selanjutnya karena nanti akan terlalu lama gitu. Jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, dan kalau misalnya memang kalian masih ada pertanyaan, masih ada yang penasaran lagi, itu silahkan tinggalkan di kolom komentar atau di media sosial aku. Dan kalau kalian rasa ini perlu, juga silahkan share ke teman-teman yang lain untuk apa ya, sekedar pengetahuan, informasi gitu. Dan jangan lupa juga kalian subscribe. Makasih ya udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.